Perkenalkan, nama saya Madana Primasiwinevada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian fungsi bagian-bagian dari mesin bubut. Berikut bagian-bagian mesin bubut. Pertama, headstock atau kepala tetap difungsikan sebagai dudukan cak dan spindle, pengaturan kecepatan putaran spindle, tempat perlengkapan gearbox, dan lain-lainnya. Kedua, tailstock digunakan untuk menyangga benda kerja yang panjang, kedudukan cakbor, reamer, dan untuk proses permesinan bubut tirus di mesin bubut. Ketiga, toolpost atau kepala lepas adalah tempat rumah pahat digunakan sebagai tempat dudukan pahat bubut dengan menggunakan pemegang pahat. Keempat, emergency stop digunakan dalam keadaan darurat untuk mematikan mesin. Kelima, cak atau cakam digunakan untuk menjepit benda kerja, khususnya panjangnya dan diameternya lebih besar atau bentuk tidak beraturan yang tidak dapat dipasang dengan nyaman di antara busa. Keenam, fungsi tuas atau handle untuk mengatur kecepatan spindle, untuk mendorong dan mematikan mesin, untuk mengatur kecepatan secara otomatis, dan untuk mengatur penguliran. Ketujuh, eretan. Pada mesin bubut terdapat 3 jenis eretan, yaitu eretan alas, eretan lintang, dan eretan atas. Ke-8, selang coolant. Selang coolant berfungsi untuk menyemprotkan cairan saat proses pembubutan yang terjadi. Selain itu, bagian ini juga bekerja untuk mencari suhu alat potong ketika sudah merasa panas. Dan terakhir, alas mesin. Bagian alas mesin ini bekerja sebagai tumpuan gaya makanan ketika proses pembubutan terjadi, dan juga sebagai tempat dudukan untuk kepala lepas, penyangga diam, dan eretan. Perkenalkan, nama saya Adwin Dwi Artanto, NIM 2020012047 dari Prodi Teknik Industri B. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan cara setting titik nol benda kerja dan cara mendial benda kerja pada mesin bubut CNC. Untuk yang pertama, cara setting titik nol benda kerja. Setelah kita bisa menggerakkan pahat, maka berikutnya melakukan setting titik nol benda kerja sebagai dasar untuk memulai membuat program. Maksud proses setting ini adalah menempatkan titik nol benda kerja pada ujung kanan di sumbu benda kerja. Langkah yang pertama yaitu pasang benda kerja. Misal diketahui diameter benda kerja yaitu 50 mm. Untuk yang kedua, memilih pahat. Pasang pahat untuk melakukan setting, misalnya pahat rata kiri sebagai T1. Untuk yang ketiga, tekan tombol jog. Yang keempat, putar spindle dengan menekan tombol putaran spindle. Pilih putaran yang sesuai posisi pahat, putar kanan atau putar kiri. Untuk yang kelima, geser pahat sehingga menyentuh bagian diameter benda kerja. Kemudian tekan tombol 1 untuk sumbu X. Tulis di diameter benda kerja yang disentuh, misal 50, tekan enter. Pada layar akan tertulis posisi X 50.000 T1X, yang artinya pahat pada diameter 50 mm dan pahat yang dipilih pahat nomor 1. Yang keenam, geser pahat pada bidang di ujung benda kerja dan sentuhkan pahat pada permukaan rata. Kemudian tekan tombol K untuk posisi sumbu Z, tulis 0 lalu enter. Kemudian pada layar akan tertera Z 0000.000 T1X, yang berarti pada posisi pahat 1 tersebut harga sumbu Z 0. 7. Jauhkan pahat dari benda kerja dan matikan putaran spindle. Yang kedelapan, apabila kita ingin menjauhkan pahat pada koordinat tertentu, misalnya X60 dan Z5, maka pada mode operasi jog ditulis X60, enter, cycle start, maka pahat akan menuju X60. Ketik Z5, enter, cycle start, maka pahat akan bergerak menuju Z5. Yang kesembilan, posisi ini akan kita catat. Nanti untuk memulai menulis program CNC ditulis G50, X60, Z5. Untuk selanjutnya,
Saya akan menjelaskan cara mendial benda kerja pada mesin bubut. Yang pertama, pasang as hidrolik pada ragum. Kencangkan setiap rahang-rahangnya. Rahang 1, 2, 3, 4. Jangan terlalu kuat. Yang kedua, pasang dial indikator sehingga jarum bersentuhan dengan as hidrolik dan pastikan jarum indikatornya sudah bergerak searah jarum jam. Putar saklar magnet sehingga dial indikator berdiri kokoh. Ketiga, putar benda kerja dengan memutar ragum dengan tangan. Yang keempat, perhatikan jarum indikator. Kita anggap benda kerja belum senter atau lurus. Yang kelima, jika pada rahang 1 jarum indikator berada pada angka 1 dan pada rahang 3 atau yang berlawanan dengan rahang 1 berada pada angka 2, maka ini artinya rahang 1 harus dikendurkan dan rahang 3 harus dikencangkan. Pindah ke rahang kedua dan 4. Ketujuh, jika rahang 2 jarum indikator berada pada angka 1 dan rahang 4 berada pada angka 2, maka lakukan seperti poin 5. Kedelapan, lakukan poin 5, 6, 7 berulang-ulang sampai jarum indikator benar-benar diam pada satu angka ketika benda kerja diputar. Yang kesembilan, jika keempat rahang belum sama semua, jangan lakukan langkah 5 terus-menerus atau langkah 7 terus-menerus, tapi lakukanlah secara bergantian supaya merata. Menggunakan alat ini perlu kesabaran, bersabarlah dalam bekerja. Perkenalkan, nama saya Nur Yudanto, NIM 20200012046 dari Prodi Teknik Industri kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang persettingan pahat. Perlengkapan yang perlu disiapkan untuk menyeting pahat yaitu: pertama, senter putar. Kedua, yaitu pahat bubut. Ketiga, yaitu pelat pengganjal pahat. Yang terakhir yaitu kunci rumah pahat atau tool post. Langkah-langkah pemasangan pahat bubut. Pertama, yaitu pasang pengganjal pada rumah pahat sebelah kiri. Pasang pahat bubut pada rumah pahat. Pastikan posisi pahat tidak salah. Mata sayat pahat berada di sebelah kiri atas. Jepit pahat dan atur panjang pahat yang menonjol. Kunci pahat dengan baut pengikat yang belakang terlebih dahulu. Selanjutnya, kencangkan baut pengikat bagian depan. Dekatkan ujung mata sayat pahat ke ujung senter putar. Atur ketinggian mata sayat pahat bubutnya. Jika mata sayat pahat terlalu rendah, maka harus ditambah pengganjalnya. Jika terlalu tinggi, dikurangi pengganjalnya. Setel ketinggian pahat dengan mengatur pada baut pengikat pahat. Kencangkan baut pengikat dengan baik. Periksa kembali kerataannya. Pastikan ujung mata sayat pahat menyentuh ujung senter putar dengan tepat.